karena dia tidak boleh tertangkap sampai dengan minimal menit yang keempat nanti. Oke, regenerasi jungle kali ini akankah ditunjukkan oleh Geek5 kembali atau bahkan Onyx dengan the best junglernya. So, ML Arena mana tepuk tangannya? Let's go ke lane of Dawn. Permainan agresif seperti apakah yang sudah disiapkan oleh Hazel kali ini? Malah seperti biasa kita akan melihat Baloyski yang kembali mencoba untuk mengganggu dari sisi pattern jungler seorang Kairi. Tapi langsung diduga tentunya oleh seorang Keyboy. Namun Aboy coba untuk menembus Sans di area midnya. Sementara posisi dari Boots ini harusnya masih cukup aman ya. Bertemu dengan Luke tentunya di area EXP-nya 1v1 situation. Sementara posisi Kairi memang lagi-lagi Balo yang akan bermain secara agresif Profesor KB. Iya, tapi ada 3 Brace Might yang tentunya membuat Geek5 akan lebih sustain dalam team fight. Walaupun mungkin damage yang diberikan oleh Onyx akan lebih tinggi, tapi lagi-lagi ini persenan darah dan bisa di-spam dari skill. Tentu dengan jangka waktu yang lebih cepat, Luke, Baloyski, dan juga Cadera akan sangat mudah sekali untuk mendapatkan regen HP yang akan mereka cari dari awal game. Alright, tapi nampaknya di arah bottom lane, 1v1 situation, Kadera head to head dengan cewek. Tapi dengan adanya kesempatan yang sangat banyak dilakukan dan nampaknya Hazel akan coba maksa dengan adanya Desi yang seperti wow! Di arah bottom lane tapi mereka menukar dengan Hazel. Perhitungan dari seorang cewek menukar dirinya dengan sosok jungle. Kalau jujur gue pribadi ini rugi di tangan Geek5. Ini cewek calculated Winata. Dia udah memperhitungkan kalau nanti dia bakal dive in dari Hazelnya dan minionnya masih terlalu jauh ditahan di depan sana. Cewek pun menukarkan dengan satu jungler, pemegang Retribution Hazel yang akan sangat dirugikan sekali karena nggak memiliki double buff ketika adanya setup dari Turtle. Ya, dan aku sempat berbicara tadi di belakang, kalau misalnya kalau dengan adanya Cloud ketinggalan di early, hingga bahkan 500 Iya, perak, betul. 1000 gold, itu nggak usah worry. Dia bisa ngejar dengan sangat cepat. Salah satu, dua lane tapi lihat di arah top lane push, bahkan harus ditumbangkan oleh para pasukan dari tim Geek5. Meanwhile di arah top lane, ini dia kemampuan yang akan coba ditunjukkan oleh para pasukan dari tim Onyx dan juga Geek5. Mereka standby dan Kairi kali ini melepaskan Turtle pertamanya karena memang data yang ada juga bukan perebutan di Turtle yang utama, tapi dia Benar. Lord. Ya, tapi masalah utamanya adalah karena boots-nya tumbang, mau nggak mau daripada Onyx mengambil resiko untuk melakukan engage di area Turtle, lebih baik emang dilepaskan dong. Menuju kembali ke dalam Lane of Dawn kali ini di mana 3 menit memang game sudah berjalan tapi kita sudah melihat permainan yang begitu baik tentunya dari seorang Hazel. Cewek bener-bener bakal coba diprioritaskan dan lihat pergerakan dari Baloyski juga udah mulai mengunci nih bro. Dan cewek tentunya mencoba untuk bertahan. Tapi ternyata masih bisa selamat sama Keyboy. Oke, tapi akan dikembalikan kondisinya saat ini dan cewek masih selamat dengan trigger disiplin dari Purify Gaming. 3 rotasi ke arah bottom lane, itu cukup merugikan pasukan Geek5 karena mereka akan sedikit terlambat. Meanwhile dari pasar Keyboy akan coba menangkap Baloyski dan bahkan Baloyski menjadi korban keganasan karena 3-man move yang gagal Profesor dan juga Momochan. Wow. Ya, ini 3-man move yang cukup berisiko juga, tapi Kairi mendapatkan satu buah blade armor. Ditambah lagi, ini juga combo yang dinanti-nantikan oleh teman-teman dari Onyx. Keyboy, Kairi jalan berbarengan, udah pasti akan memicu bagaimana banyaknya vengeance. Apalagi Keyboy-nya menggunakan basic common emblem. Secara emblem aja, dia udah bakal rotasi terus. Dia punya Quantum Charge, dia punya Wilderness Blessing, dan dia punya Trill juga. Vengeance-nya akan berkali-kali lipat damage-nya lebih tinggi. Dia nggak perlu memikirkan mana, karena dia juga nggak terlalu buru-buru untuk bikin Thunder Belt. Dia lebih butuh Dominance Ice sepertinya, agar Baloyski dan Luke tidak bisa mendapatkan regen dari Brave Smite dengan cepat. Oke. Dan tapi itu sebenarnya kalkulasi yang cukup matang juga ya lagi-lagi dari Calvin Winata di area bawahnya sehingga dia masih bisa survive. Kejaran dari 3 pemain tadi posisi Geek5 sementara Turtle. Baloyski berhasil mendapatkan orange buff. Meanwhile dari sana Retribution yang gagal. Take over Turtle out of nowhere. Watchers hanya bisa mendapatkan 1. Tapi para pasukan dari tim Onyx mereka harus mundur sedikit karena Decimator sedang menyala dan saat akan menjadi korban kedua kah? Oleh keganasan para pasukan dari tim Geek5. Tapi look di tengah sana. Dia pun berhasil kabur dari cengkraman sang lada Meanwhile di arah bottom lane. Blessing rod from cewek hampir solo pick out terhadap Kadera. Tipis banget tapi masih bisa bertahan dari Kadera. Dan posisi yang baik juga sebenarnya dari Luke sendiri karena dia berhasil menghindari. cewek. Tapi dia tahu. Cewek versus everybody, nowhere to run. Gak ada jalan untuk lari untuk Calvin Winata. Kali ini kalkulatornya cukup sulit Profesor ketika tiba-tiba
dalam kondisi yang menyeramkan seperti itu. Iya, apalagi gankingnya terlalu banyak ya. Itu udah gerakan 3-man move yang mematikan. Ada Grok di sana, ada Martis, dan bahkan ada Faramis juga. Terlalu banyak sisi power yang bisa dimainkan. Dan membuat walaupun cewek memiliki Purify, tapi dia masih tahan Purify-nya. Dia nggak mau terlalu terburu-buru. Mungkin dia maunya menggunakan Purify ketika nanti ada wall charge. Tapi setelah 5 menit game berjalan ini kelihatan banget dari Geekfam mereka benar-benar memprioritaskan laning dari Cak Dera ini. Benar-benar pengen di babysit habis-habisan. Momochan, cuma ada Mirko di sana yang menuju ke arah Geekfam. Apakah ini akan jadi Mirror Blast atau Mirror Curse seperti biasa ya bro? Kalau kata Mirko sih tadi Mirror Curse ya. Mirror Curse? Katanya, Really? katanya. Oh, Profesor. Tidak ada tempat yang aman ketika ada Mirko dan satu logo tim di atasnya. Itu dia. Tadinya sebenarnya di season sebelumnya masih ada saya juga sih Mungkin. berdua. Tapi kali ini kalau kita lihat juga dari early tempo yang sudah dimainkan sama Geekfam, Geekfam kayak benar-benar lebih fokus terhadap grouping mereka. Nah, itu yang tadi mereka aku bahas. nggak mau terlalu terpisah. Kayak misalkan kayak sekarang mungkin Baloski cuma hanya untuk mirror, hanya untuk mencari informasi di mana Boots berada. Sementara dari Little Wanderer-nya aja walaupun di area top lane, tapi teman-teman dari Geekfam seberani itu untuk grouping karena mereka tahu mereka nggak bakal bisa detect dengan mudah, apalagi dengan 3 Brave Smite. Meskipun begitu, dengan kali ini Baloski sudah keluarkan Console Gaming. Mereka akan coba commit. Meanwhile, para pasukan dari tim Onyx juga mereka tidak akan tinggal diam. Karena para pemain dari tim Onyx sudah menunjukkan batang hidungnya. Amel Phantom juga seorang Keyboy. Masih dengan Revenge, tapi lihat di depan sana. Langsung ada sosok dari Calvin Winata. Mengeluarkan blazing dan tebakan Nabu yang take down saat instant. What a retribution akan dipetik saat kali ini. Dapatkan Hansel mengamankan atas seorang Kyrie. Kyrie gagal mendapatkan turtle-nya. Dan kali ini turtle 2 untuk Geekfam, 1 untuk Onyx. Blazing Rod from cewek menyelesaikan seluruh Netherrealm bersama dengan aboy-aboynya. Iya, dan posisi dari pemain-pemain Geekfam seperti yang Profesor KB bilang, mereka benar-benar fokus banget untuk gimana caranya mereka membawain. Let's go to lane of down. Baru tadi aku mau bahas Profesor KB. Performa dengan Hazel yang mungkin kelihatan benar-benar cukup menyeramkan ya di 8 menit. Tapi Baru dikasih tahu langsung ada Blazing Rod from cewek. Karena top lane tercancel begitu saja, tapi nampaknya crowd control tadi long membuat cewek tertake down. Meanwhile di belakang sana masih ada Netherrealm yang bisa menyelamatkan sosok seorang Hazel. Para pasukan dari tim Onyx mereka berporak-poranda. Mereka tidak sangka kalau Netherrealm dari sosok Aboy menyelamatkan jungle dari Geekfam. dan kelihatan targeting yang jelas banget dari Geekfam Profesor KB dimanapun targetingnya mengarah ke arah Calvin Winata. Ya tapi lagi-lagi cewek masih menahan untuk dari segi Purify-nya tadi mungkin lagi sedang cooldown juga. Sekarang lebih ready. Terus sekarang bahkan kayaknya mau gak mau harus dia relakan. Blazing Duet yang tadi benar-benar hanya untuk secara defensif saja. Namun harus dilihat kembali bahwa perbedaan secara level sudah mulai terlihat dan Lord yang akan muncul kali ini harusnya akan mungkin 60-70% akan ada di tangan dari Geekfam. Iya. Melihat setup yang sudah mereka dapatkan dan juga dari segi build up level yang kali ini mereka ungguli. Iya, Cak Dera bahkan udah level 11. Kali ini posisi udah pegang Golden Staff di tangan. Dan dengan 3.000 net worth yang sementara ini diunggulin. Itu dia power poking yang sempat kita bicarakan sebelumnya cukup panjang. Dia ternyata bukan nge-trigger flicker untuk saat ini. Wajah yang di-trigger tercancel begitu saja. Tidak mendapatkan apapun dan Manfrenda Keyboy final slash. Tapi nampaknya belum ada sedikit pun impact yang bisa diberikan. Karena itu tindakan preventif yang semaksimal mungkin bisa Keyboy dapatkan Profesor. Ya, ini apalagi kalau kita lihat dari segi emblem dan juga dari pembuatan itemnya. Look, yang awalnya dia lihat dari segi emblem dan juga dari pembuatan itemnya. Look, yang awalnya dia build up-nya ke arah Brave Smite, tapi ternyata siapa sangka kalau ternyata kali ini dia build-nya tuh mengambil alih Lord-nya. Oke, tapi lihat The Ram dikeluarkan begitu saja. Both versus everybody. Press Sword masih for nothing. The Blazing Rod from cewek. Tidak berhasil mendapatkan poin kill apapun dan bahkan di depan sana Retribution free. Meskipun begitu mereka harus kehilangan sosok Hazel. Setidaknya at least itu adalah pilihan terbaik dari yang terburuk. Itu setidaknya yang bisa dilakukan dari Onyx Profesor KB. Karena kelihatan tim fightnya jadi keculik satu persatu meskipun posisinya dari cewek udah masuk dalam Blazing Duet. Masalah mereka udah gak punya power retribution lagi. Ya apalagi cewek benar-benar menggunakan Purify-nya hanya untuk melakukan setup team fight. Dan ada satu pick off yang hampir dilakukan tapi ternyata dengan 2 flicker yang terbuang. Gila Sans! Poin yang bertambah lagi gila Sans dalam keadaan Geekfam unggul. Dia menghentikan dominasi tersebut dengan melakukan takedown terhadap Luke yang dari tadi dia memiliki damage yang konstan. Profesor, Momochan, kalau misalnya kalian lihat itu adalah titik snowballing Geekfam untuk bangkit, satu anak tangganya dipatahkan di situ. Iya.
Jadi jatuhnya emang benar-benar dihentikan dengan paksa. Apalagi udah ada Ice Queen One, ada slow effect juga. Dan tambah dengan Corrosion Sight, belum memiliki satu Wind of Nature karena sepertinya belum terlalu butuh juga. Terlalu banyak true damage yang bisa diberikan dari pasifnya Kari, dari Decimate. Sehingga Wind of Nature kayaknya bukan opsi yang bagus untuk cewek. Dia lebih butuh Malefic Roar untuk bermain front to back. Power poking damage yang tadi sempat dimention sama Ranger Emas mungkin akan tertuju kepada Baloyski atau bahkan kepada Hazel. Ya, dan bahkan Lord pertamanya aja udah mulai digiring. Ini bener-bener berbeda banget dengan mungkin yang kita lihat. Biasa Lord pertama akan dapatkan gitu aja. Targetnya mereka berubah. Mereka berubah target, mereka menuju ke arah seorang Sans. Tapi Sans masih bisa menggocek, ini dia Lionel Sans. Berhasil kabur dari sergapan yang sudah terlihat Profesor KB. Ya, karena tidak ada flicker, tentu itu adalah target yang paling manis untuk para mid laner. Sehingga kali ini match up yang ingin dituju sepertinya masih belum bisa didapatkan. Mau nggak mau harus reset untuk kedua belah tim. Onyx juga harus reset karena kalau misalkan mereka salah langkah sedikit, Geek bisa menutup game ini dengan cepat. Udah nggak ada lagi pasif dari base turret. Sementara Lord masih benar-benar dikendalikan dan Cak Dera lebih tepatnya masih belum bisa di take down selama 12 menit game kita berjalan. Ya, ngomongin menit yang ke-12 ini udah posisi dari Calvi Winanta kah benar-benar untuk bisa ngedapetin power spike-nya dengan Cloud yang bahkan sekarang udah mulai nih kelihatan grouping atau mungkin backup covering yang begitu baik dari Onyx ke arah seorang cewek. Udah mulai menempel satu sama lain, namun hal yang sama dilakukan juga Geek Farm. Masih dengan pattern yang sama Profesor KB. Ya Ruby sih, ini satu sosok stopper yang mengerikan banget. Siapapun yang mendekati dia udah pasti bakal terkena Downrun Wolf King. Hal tersebut akan menutup jalan gerakan dari Onyx dan ini mungkin akan jadi setup team fight yang secara paksa dilakukan. Tapi Mystica secara belakang memancing dengan Ram. Kali ini kesempatan di tangan dari Onyx. Mereka akan membalaskan kembali team fight yang dibuka oleh tim Geek Farm. Tapi nampaknya Kairi berhasil menangkap satu. Baloyski watch out for defensive. Poking damage coba terjadi. Memaksakan mengeluarkan beli kepada Blended Red from cewek. Kali ini memaksa meluncurkan seorang Aboy tapi bakal Pon versus everybody. Berhasil menangkap Aboy. Tidak bisa terlalu lama untuk menghilangkan Aboy dari line of down. Tapi setidaknya pasifnya sudah muncul. Dan tidak ada Netherrealm di saat Lord akan diperebutkan. Wow, itu mau nggak mau boostnya benar-benar harus loncat dengan Breakfast Fighter. Karena pertukarannya mereka ingin mendapatkan Lord kali ini. Bersama dengan adanya mid turret di area mid tadi Profesor Ya, KB. tapi secara kuantitas tetap di sini Geek Farm lebih diunggulkan karena pasif dari Faramis membuat dia makin lebih sustain lagi. Kairi! What the retribution! Oh my god! Still Lord from Kairi! The Lord Terminator, data tidak bisa berbohong, data memang harus kita percaya sepertinya. Karena sebagai pemegang Retribution Lord, dia sepertinya nggak cuma mau 2 season, mungkin ini bisa jadi season ketiganya. Season yang ketiga. Level gak berarti, gold gak berarti buat dia. Tenang, relax, main retri aja, seenak jidat. Dan bahkan dari level aja, teman-teman bisa lihat bahwa dengan perbedaan dari damage retribution, bahkan AI prediction aja menuju ke arah Geek Farm, tapi tiba-tiba dengan satu momentum seharusnya akan sedikit bergeser menuju ke 50% dengan cewek yang kali ini berjalan di dua lini yang berbeda. Oh, satu kali momen ternyata memberantakan seluruh Geek Fam. Seluruh Geek Fam sudah susun dengan baik. Tapi semua itu berantakan akibat satu retribution. Bahkan Onyx, lihat Momochan, mereka berhasil mencoba untuk mendapatkan satu buah pass dari arah top lane tanpa adanya pass lagi. Lord terlalu gagah, Lord terlalu kokoh untuk bisa dihilangkan sampai saat ini. Cuma dengan satu retribution dari seorang Kairi. Geek Farm mereka terpaksa untuk bermain defensif sekarang. Memang harus kehilangan satu turret base di area atas. Tapi Onyx mereka juga mulai harus berhati-hati karena posisinya tadi Lord yang terakhir yang dicuri oleh Onyx itu sebenarnya power spike dari Cak Dera udah mulai terlihat loh Profesor KB. Iya, tapi masalah utamanya adalah untuk kali ini setup team fight-nya. Lihat juga Baloyski di kami belakang. lihat Investigasi belakang sana berhasil dapatkan Loka dipasang bersama dengan Aboy, dua hilang. Para pasukan dari tim Onyx membalikan kembali semua keadaan yang mereka miliki. Mereka akan mencoba untuk mendapatkan base turret dari bottom lane. Ingat, Bus masih punya Brave Fighters. Ketika semuanya udah masuk ke dalam base, dia akan membubarkan pasukan. Inilah kehidupan di dalam lane of down. Kadang di atas, kadang di bawah. Iya, bener-bener gak bisa diprediksi sama sekali. Dan mudah berbalik seperti 180 derajat. Ya, dari 3000 net worth plus untuk Geek Farm, sekarang malah Onyx yang pegang 3000 goldnya. Comeback 6000 gold. Final slash, tapi nampaknya Purify Gaming 7 every time. Dan untuk masuk ke dalam Hazel memikirkan 2 kali lipat. Yang ada dia bakal terpaksa tumbang Mystic Dust. Mengusir para pasukan dari tim Geek Farm, tapi oh my god. Base yang sedikit terbuka dari sisi Geek Farm, tapi sepertinya Lord yang ketiga ini yang akan menjadi peruntungan nih. Siapa yang akan mendapatkan Lord tersebut tapi Baloy? Oke, mereka memilih untuk orang terlebih dahulu.
mengganyang para pasukan dari tim Geek Farm dibandingkan untuk mengadu Retribution. Tapi langsung ada Prefectus dari belakang, fokus ke arah seorang Hazel, dipukul mundur dan bahkan Lock kali ini memaksa ke arah Sans. Masih bisa selamat, Kiboy pun menjadi korban, tapi nampaknya Lock di tangan seorang Kairi. Meskipun begitu, shutdown pun terjadi. Apakah mereka mampu untuk mundur ke arah belakang? Karena kalau tidak, Lock tidak akan sia-sia. Dan bahkan ada Flashboard! Berhasil menutup Apoy. Wayne of Nature save the day for this time. Tapi nampaknya tidak bisa terlalu lama. Kating yang terjadi, Lock yang menuju ke arah tengah sendirian. Apakah MVP terhadap Minion akan terjadi kali ini? Hazel akan mengorbankan jiwa dan raganya. Memaksa dirinya untuk bertahan. Karena para pasukan dari tim Onyx, mereka akan menyelesaikan game ini kalau tidak menjadi sebuah distraction Hazelnya. Wah, itu buying time yang cukup lama yang Hazel. dilakukan oleh Onyx, tapi Hazel pun memang pengorbanannya membuahkan hasil. Apoy, Kadere dan juga Baloyski berhasil untuk menyelamatkan nyawa dari base-nya Geek Farm, Profesor KB. Iya, dan tidak melupakan bagaimana cewek dengan Wind of Nature respon yang dia lakukan ketika dia tahu kalau look-nya membuat ke arah item-item physical damage. Sehingga serangan dari Donran Wolf King akan sangat-sangat menyakitkan. Dan ini dia tim fight 3 lawan 4 akan dipaksa oleh Onyx. Tapi nampaknya Blast from cewek telah keluar di depan sana. Nah, ada lagi Red Ram. Para pasukan dari tim Onyx. Mereka bermain dengan pocket damage. Kairi satu persatu. Final Blast from K-Boy. Memaksa Look tumbang bertepah ke double kill. Gak ada pasif. Baloyski mortalnya pecah. Base terbuka sangat bebas. Ini bencana untuk Geek Fam. Dan bahkan Onyx membalikan keadaan dan mendapatkan game yang pertama. Berbalik semua keadaan yang mereka miliki, Profesor.